kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di dalam vlog renungan hari ini, dan kita akan melanjutkan series yang ketiga, yaitu tentang penyertaan Tuhan. Silakan like video ini, share kepada teman-teman yang lainnya, dan juga subscribe channel YouTube ini. Setelah dua episode sebelumnya, yaitu tentang memahami penyertaan Tuhan, lalu gimana kita merespon penyertaan Tuhan, dan hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu penyertaan Tuhan dalam fase kehidupan. Nah, banyak orang yang mungkin nggak terlalu paham ya, apakah penyertaan Tuhan itu sifatnya flat ya, begitu aja ya. Di dalam usia kita yang terus berubah, kondisi situasi juga terus berubah, apakah kita ini memahami penyertaan Tuhan itu di dalam fase kehidupan yang berbeda tapi caranya yang sama. Ya, saya yakin sekali bahwa Tuhan menyertai kita, tetapi seringkali kitanya yang nggak terlalu bisa peka melihat bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu juga berkaitan dengan fase-fase kehidupan kita. Nah, kita akan tetap belajar nih dari kitab Keluaran, ya. Kita akan melanjutkan tentang kisah perjalanan Musa saat ini. Nah, sebelumnya saya akan sedikit mereview teman-teman sekalian yang minggu lalu ya, yang sebelumnya, di video sebelumnya tentang bagaimana meresponi panggilan Tuhan. Saya akan mencoba untuk memulai dengan beberapa isu. Kenapa kita itu tidak mengalami penyertaan Tuhan? Beberapa orang mengaku, saya kok nggak merasa Tuhan menyertai saya ya. Nah, biasanya parameternya adalah parameter situasi kondisi kita. Nah, apakah memang betul Tuhan tidak menyertai kita? Tentu saja jawabannya tidak. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan menyertai kita dimulai dari waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati menebus dosa kita, dia bangkit naik ke surga. Dia berjanji bahwa sampai kepada kesudahannya aku tetap menyertai engkau. Tetapi jangan lupa bahwa penyertaan Tuhan itu selalu berkaitan dengan panggilan. Kemarin saya sudah bahas ya, calling, clarity, dan juga capability kita itu berkaitan erat dengan providensia Tuhan. Kalau kita nggak melakukan apa yang Tuhan inginkan, rasanya sulit ya untuk kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. Contohnya saja, misalnya Matius pasal 28, ya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah ajarlah mereka, dan seterusnya. Dan aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, kalimat aku akan menyertai kamu kan ada di dalam Matius 28 yang berkaitan dengan jadikanlah semua bangsa murid. Ya, jadi paham maksudnya ya. Jadi penyertaan Tuhan itu kaitannya juga tidak bisa dilepasin. Jadi kalau kita nggak sedang mencari kerajaan Allah, rasanya akan sangat sulit kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. Apalagi Matius pasal 6 misalnya. Janganlah kamu khawatir burung di udara, tidak menabur menanam, tapi dipelihara oleh Tuhan. Rambut di kepalamu Tuhan tahu berapa banyak. Tuhan memelihara kehidupan kita, janganlah kamu khawatir. Tapi ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kekhawatiran dengan kerajaan Allah atau kerajaan manusia itu deket banget teman-teman sekalian. Kalau kita nggak sedang mencari kerajaan Allah, kekhawatiran kita tuh menjadi tanpa arti. Nah, tanpa arti kenapa? Karena kita tidak mengalami penyertaan Tuhan. Jadi kita merasa kita khawatir terus, Tuhan tidak menyertai kita, ada apa ya dengan hidup saya dosa apa, dan seterusnya. Mungkin berhenti berpikir tentang itu dan mulai memikirkan bahwa gini, panggilan Tuhan itu diresponi dulu waktu kita sedang berjalan on the track ya, waktu dalam tracknya dia, maka Tuhan akan menyertai kita. Pertanyaan buat kita hari ini adalah apakah kita meresponi panggilan Tuhan? Oke, kita akan melanjutkan ya beberapa hal. Kenapa sih kok kita ini tidak mengalami penyertaan Tuhan? Saya akan bagikan 5 hal kenapa kita tidak mengalami atau mengapa kita sulit untuk merespon penyertaan Tuhan. Yang pertama adalah hidup kita tanpa tujuan. Kita nggak tahu tujuan hidup kita itu apa. Ini klise banget, tapi klise itu bukan berarti nggak ada artinya ya. Jadi klise itu memang kita selalu ingat nih, hidup tuh perlu ada tujuan. Nah, pertanyaannya adalah apakah tujuan hidup kita ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Itu yang pertama, tadi saya sudah singgung di awal. Yang kedua adalah hidupnya fokus pada diri sendiri. Kalau bahasa kerennya itu antroposentris, sentralnya adalah kita, manusia. Nah, waktu sentralnya adalah kita, seringkali kita hanya melihat apa yang saya dapat, apa berkat yang saya terima, hidup saya baik atau tidak baik, itu menjadi standar bahwa Tuhan menyertai kita. Makanya jangan lupa bahwa di dalam perjalanan Musa, Tuhan menyertai Musa, tapi hidupnya kan nggak baik-baik saja ya. Dia dari putra mahkota dibuang waktu itu karena ada peraturan, dia tidak bisa
anak laki-laki harus dibunuh dan lain sebagainya, dia harus dibuang, dihanyutkan, lalu kemudian Tuhan menolong melalui tante Potifar, lalu setelah itu dia diangkat jadi putra mahkota, tapi kemudian dia membunuh seorang Yahudi, lalu kemudian lari jadi TO, target operasi, jadi narapidana, kan hidupnya begitu. Apalagi kalau kita lihat kisah Yusuf, ya Yusuf juga begitu kan. Apakah Tuhan tidak menyertai Yusuf? Tuhan menyertai Yusuf, tapi kalau penyertaan Tuhan itu selalu dinilai, dibuatkan standar kita hidupnya nyaman, baik, kita hidupnya seperti Rafathar, mungkin ya lahir langsung anak sultan, mungkin kita merasa, oh itu Tuhan menyertai kita. Ya nggak seperti itu juga gitu loh ya. Nah artinya fokus kita harus kepada apa yang Tuhan sedang rancangan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa kita sulit untuk meresponi panggilan penyertaan Tuhan adalah hidup kita tanpa relasi. Biasa mencinta, menghilangkan rasa. Saya selalu pakai quotation ini ya. Biasa mencinta, menghilangkan rasa. Artinya waktu kita melakukan aktivitas kerohanian, entah itu kebaktian, baca Alkitab, atau doa, nah kita perlu kembali memikirkan, kita ini terkoneksi atau sedang berelasi. Karena gini, orang yang terkoneksi itu belum tentu berelasi. Kita punya koneksi nih banyak, tapi belum tentu kita ngobrol sama dia kan. Belum tentu kita say hello, belum tentu kita ngomong hal pribadi. Kita punya banyak koneksi di dalam dunia ini, entah koneksi perusahaan, pekerjaan, rekan kerja, tapi nggak mungkin, belum tentu kita punya koneksi itu punya relasi. Yang dimaksudkan di sini adalah relasi yang mendalam. Jadi kita menjadi orang yang otentik ya, apa adanya di hadapan Tuhan, tidak pakai topeng. Kita belajar untuk bertanya seperti Alkitab mengatakan, selidikilah aku, ujilah hatiku, apakah jalanku serong atau menyimpang. Nah itu kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan harusnya terus ditanyakan kepada kita. Jangan sampai aktivitas kegiatan rohani kita itu menjadi tujuan guys. Maksudnya tujuan gini, yang penting gue udah kebaktian, yang penting gue udah baca Alkitab, yang penting gue udah berdoa gitu. Nah itu kan aktivitas rohani ya. Nah apakah aktivitas rohani itu membuat kita mempunyai relasi? Belum tentu. Benar nggak? Belum tentu. Nah kisah yang paling gampang adalah kisah anak yang sulung kan di dalam Lukas pasal 16. Ingat ya? Jadi seorang bapak punya 2 anak, lalu anak yang bungsu minta harta bapaknya, lalu dia minggat, lalu dia kemudian berfoya-foya. Tapi ingat, ada kisah anak yang sulung. Anak yang sulung di dalam rumah. Dia tidak pergi keluar. Ya, tapi waktu anak bungsu itu datang lalu kemudian dibuat pesta, apa yang terjadi? Anak sulungnya protes. Nah, kenapa protes? Karena dia berkata, aku sudah kerja keras. Baik, perhatikan, aku sudah kerja keras di rumah ini, tapi bapak tidak pernah buat pesta buat aku. Artinya, pada waktu dia ada di dalam rumah, dia terkoneksi dengan bapaknya, tapi dia tidak punya relasi. Dia hanya punya transaksi. Transaksi itu gini, aku udah kerja, aku berhak dapat upah. Kalau aku tidak dapat upah, aku akan kecewa. Nah itu kan banyak orang Kristen ya yang berpikir seperti itu ya. Tuhan kenapa ya aku begini, aku sudah pelayanan, aku jadi hamba Tuhan, aku jadi majelis, aku udah jadi aktivis, tapi kok aku dapatnya ini. Nah itu berarti kita tuh relasi, ya tetap punya koneksi, tapi nggak relasi kasih, tapi transaksi. Transaksi artinya membuat kita merasa, saya udah kerja, saya berhak dapat berkat daripada Tuhan. Padahal kita ini kan melayani, kita ini bekerja, itu bukan karena kita mendapatkan upah, tapi kita sudah lebih dahulu mendapatkannya. Berkat yang istimewa itu ya penebusan Kristus di atas kayu salib itu yang membuat kita itu semakin yakin bahwa aku bekerja, aku melayani dengan sukacita. Nah itu mungkin poin penting yang juga kita perlu pikirkan, apakah hari-hari ini kita punya relasi yang baik ya. By the way, saya baru selesai menulis buku, akan terbitkan ya, mungkin promosinya akan mulai bulan Desember nanti. Kalau teman-teman ada yang mau membutuhkan bukunya, saya punya sampelnya di sini. Nah ini dia, Menata Hati di Tengah Pandemi. Ya, harganya pre-order hari ini 50.000 sampai tanggal 1 Desember, setelah itu menjadi 80.000 rupiah. Yang memerlukannya bisa langsung kontak atau DM ke Instagram, saya juga bisa. Oke, kita akan melanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, yang keempat adalah kenapa kita sulit untuk meresponi penyertaan Tuhan? Karena kita hidup berdasarkan apa kata dunia ini. Jadi semuanya terkoneksi. Jadi yang pertama misalnya kita nggak punya tujuan hidup. Lalu yang kedua adalah kita fokus pada diri sendiri. Yang ketiga kita tidak punya relasi, hanya terkoneksi sama Tuhan. Yang keempat adalah kita hidup berdasarkan apa kata dunia ini. Nah ini memang kesulitan yang terbesar ya, waktu kita hidup di tengah-tengah situasi, kita sadar sih, ada namanya peer pressure, tekanan melalui komunitas, melalui sosial. Kita mencoba
memenuhi apa yang orang lain tuntut kepada kita, padahal kita tahu bahwa orang lain itu sebenarnya tidak berhak memberikan penilaian. Loh kok nggak berhak ya? Karena gini, kesempurnaan itu hanya ada dalam penilaian Tuhan. Kalau kita menaruh kesempurnaan itu dengan apa kata orang, ya gimana mungkin? Karena orang itu pun kan tidak sempurna ya. Yang tidak sempurna bagaimana bisa memberikan sebuah penilaian tentang kesempurnaan. Tapi, by the way, ini mudah diomongin tapi nggak gampang dijalanin. Ya saya nggak tahu deh teman-teman hari ini ya mungkin ada di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bisnis misalnya, atau kita punya teman SMA yang seakan-akan tuh kita mencoba membandingkan keberhasilan kita tuh melalui tingkat materi, melalui keberhasilan bisnis. Gue bukan mau naif juga, bukan itu tidak penting ya. Kalau kita mau akselerasi pekerjaan kita itu bagus. Tapi kalau nilai identitas diri kita ditentukan dari apa yang kita punya, rasanya akan sangat sulit kita hidup. Kita akan terus mencoba berusaha berjuang memenuhi tuntutan manusia kepada kita. Dan repotnya, saking kita sibuknya memenuhi apa yang manusia inginkan kepada kita, kita jadi lupa apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Ngerti ya maksudnya? Jadi orang yang sibuk sama Tuhan tuh udah nggak ada waktu ngedengerin omongan orang. Harusnya gitu sih. Orang yang sibuk ngomong sama Tuhan pasti nggak punya waktu lagi untuk dengerin omongan orang lain. Tapi kan kita kebalik ya. Kita akhirnya terlalu banyak sibuk ngedengerin omongan orang lain, akhirnya omongan Tuhan kepada kita udah nggak bisa denger. Kita udah nggak bisa denger. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengerin apa kata orang, apa kata tetangga, apa kata mertua, apa kata orang tua. Yang membuat kita tuh jadi letih, capek gitu loh ya. Kita mencoba untuk membuktikan aktualisasi diri kita, membuktikan, menunjukkan bahwa gua bisa, gua ada, gua mampu. Ya, padahal di satu sisi kita sadar bahwa gini, di dalam diri kita tuh rapuh, tahu ya? Waktu Tuhan menciptakan manusia, kita tuh diciptakan melalui debu tanah. Debu tanah tuh nggak ada artinya, guys. Tapi di saat yang sama, debu tanah itu dipegang, dirancang oleh tangan Tuhan sendiri. Jadi dia mulia. Nah ini filosofi yang paling penting di dalam diri kita manusia. Itu ada kerapuhan, ada kemuliaan. Kerapuhan karena kita dibentuk dari debu tanah yang nggak ada artinya. Tapi kita punya kemuliaan karena kita dibentuk oleh Sang Pencipta itu sendiri, oleh tangannya. Bahkan kita diberikan nafas kehidupan. Ya. Jadi kalau ada kerapuhan dan ada juga kemuliaan, kita kemudian menjadi sadar, pesannya adalah gini, kita hanya bisa menjadi mulia kalau kita menempatkan diri kita di dalam kemuliaan Tuhan. Sangat sulit kalau kita menempatkan kemuliaan diri kita itu hanya berdasarkan kerapuhan diri kita. Karena kita pasti akan hidup di dalam kekecewaan dan kekecewaan. Oke, yang kelima adalah hidup tanpa melihat kekekalan dan hanya memandang kesetaraan. Yang terakhir, kenapa kita sulit untuk mengalami penyertaan Tuhan? Karena kita hidup hanya fokus kepada apa yang sementara. Nah ini poin penting yang mungkin kita juga harus pikirkan, bahwa Alkitab mengatakan walaupun tubuh jasmania kita semakin merosot, tapi tubuh batinia kita tuh semakin diperbaharui. Dan ingat, kalau kita membaca konteksnya di dalam 1 Korintus, Paulus sedang menekankan harta rohani dalam bejana tanah liat. Harta rohani dalam bejana tanah liat. Nah Paulus sedang menekankan gini, di dalam bejana kita ini, ya yang rapuh, yang retak ini, di dalam itu ada kemuliaan Tuhan. Ya, jadi artinya Tuhan tuh sedang menyiapkan gini, kemah di dunia ini tuh sementara kan gitu. Aku sudah menyiapkan kemah yang ada di dalam kekekalan. Nah kemah yang dalam kekekalan itulah yang membuat kita kemudian sadar orientasi hidup kita bukan hanya di tengah-tengah kesementaraan, tapi juga melihat di dalam kekekalan. Dan ini menjadi harapan ya, maksudnya ini menjadi booster kita ya di tengah-tengah situasi yang sulit ini, bahwa seberat apapun kehidupan kita, sekacau apapun kehidupanmu, suatu kali kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan mengalami pemulihan yang sempurna. Makanya ada Christian worldview kan begitu, creation, fall, redemption, and glorification gitu. Jadi pertama adalah Tuhan menciptakan, lalu manusia jatuh dalam dosa, redemption, Kristus datang menebus, lalu kemudian kita akan masuk dalam kekekalan, kita akan melihat glorification, bertemu muka dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi kunci untuk kita tuh menjalani kehidupan yang penuh dengan penyertaan Tuhan. So guys, saya mungkin akan sedikit berhenti di sini dan bertanya kepada teman-teman, apakah hari ini teman-teman sedang mengalami penyertaan Tuhan?
Apakah yang Anda sedang alami hari-hari ini? Apakah ada pergumulan yang sangat berat? Yuk kita jangan cuma sekedar mencari solusi, walaupun itu juga penting, tetapi juga kita mencari apa isi hati Tuhan. Dari lima hal ini mungkin kita perlu bertanya ya, Tuhan, apakah aku sudah hidup berfokus kepada Tuhan? Apakah aku sudah hidup meresponi panggilan Tuhan? Apakah aku hidup hanya untuk diriku sendiri atau aku mulai memikirkan orang-orang lainnya? Apakah aku melihat kekekalan di tengah-tengah kesementaraan ini? Apakah yang aku perjuangkan, yang aku jalani hari-hari ini bukan sekedar hanya untuk memuaskan apa kata orang atau orang lain sekitar kita, which is saya juga nggak ngomong mau naif ya, itu juga penting buat kita untuk jalani, tapi yang terutama adalah waktu kita meresponi panggilan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang hidup bagi Tuhan pasti akan belajar untuk menghidupi orang lain. Tapi kalau orang yang hanya hidup untuk diri sendiri, ya dia nggak akan peduli kok dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23. Ya, ini bagian yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengalami penyertaan dalam fase kehidupan. Keluaran pasal 2 ayat 23 saya bacain. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saya coba baca ini dalam konteksnya ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda membaca Keluaran pasal yang kedua, setelah Musa kemudian ketemu dengan Reuel, ya, Reuel dari bapak dari ketujuh anak perempuan yang ditolong oleh Musa saat itu. Lalu kemudian Reuel mengundang Musa untuk datang, ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Ayat 20, Musa bersedia tinggal. Lalu kemudian Zipora itu diberikan kepada Musa sebagai istri ya buat Musa. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Musa menamai Gersom, sebab katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Titik. The very interesting adalah ayat 23, sini langsung berubah. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Coba kita melihat scene di dalam kisah ini. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, di dalam sebuah kehidupan yang sering diambil sebagai kutipan untuk menjadi gambaran film ya. Jadi kalau teman-teman suka nonton film, itu ada yang namanya anti klimaks, ada klimaks, ya, ada epilog, ada pendahuluan, prolog, dan seterusnya kan ya. Jadi ada kisah kehidupan tuh yang selalu begitu. Jadi ada dua kisah kehidupan yang kemungkinan bisa terjadi, yaitu kalau misalnya kita gambarkan dengan wajah manusia, itu biasanya kalau smile itu gini ya, smile itu gini. Jadi bentuk U. Nah bentuk U ini menggambarkan sebuah kehidupan manusia yang sifatnya tuh dramatis. Dramatis tuh gini, ada orang yang misalnya dari atas ya, lalu hidupnya tuh turun ke bawah guys. Turun ke bawah, dia sengsara dan ya pokoknya dia menderita, lalu kemudian dia naik lagi dan diakhiri dengan happy ending. Happy endingnya adalah dia ya seperti kisah Ayub lah, jadi dramatis gitu ya, dari sesuatu yang mempunyai segalanya, lalu mulai hancur lebur sampai titik yang paling bawah, tapi kemudian dia pulihkan, dia bangkit lagi, dia menjadi ini. Jadi dramatis, smile. Tapi ada set tuh begini, terbalik lingkarannya. Ya, lingkarannya terbalik. Dan ini menarik sih. Jadi kalau lingkarannya terbalik, berarti orang ini itu mulai dari kemiskinan. Ya misalnya gitu ya, kalau kisah ya, menderita, miskin, entah gimana dia berjuang sampai dia naik guys. Dia akhirnya menjadi sosok tokoh yang luar biasa terkenal, wah kaya luar biasa. Tapi kemudian entah kenapa dia lakukan kesalahan dan seterusnya, dia turun lagi ke bawah. Dan waktu dia turun ke bawah, dia mencapai titik yang sama seperti awalnya. Dia habis, dia nggak punya apa-apa, bahkan mungkin lebih menderita daripada sejak sebelum dia memulainya. Ini namanya tragedi, tragis. Ya, dari yang nggak punya apa-apa, dia berhasil, lalu kemudian dia hancur dan kehilangan segala-galanya. Dan di dalam Alkitab menarik ya, dua konsep kisah seperti ini tuh seringkali muncul. Teman-teman tahu ya, beberapa raja-raja yang kita baca, itu mulai dari hal yang tidak ada apa-apanya. Anda tahu siapa? Saul. Saul ya biasa-biasalah, lalu kemudian jadi raja, ya, tapi kemudian dia hancur. Ya, beberapa raja lain juga begitu. Tapi ada juga yang smile, seperti Ayub. Punya segalanya, lalu dia hancur, lalu kemudian dia bangkit lagi. Nah teman-teman, apa perbedaan dari dua kisah ini? Perbedaannya adalah orang-orang tertentu yang tidak mengalami penyertaan Tuhan atau tidak merespon penyertaan Tuhan dengan positif, dia kemudian akan berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk mengubah nasibnya, mengubah hidupnya. Dan pada saat yang sama justru orang yang mau naik tanpa Tuhan akan dibuat rendah oleh Tuhan.
Ada bedanya Tuhan Yesus dengan iblis ya, tahu ya? Iblis itu Lucifer kan. Lucifer siapa? Ya, malaikat kan. Tapi dia pengen naik, guys. Jadi waktu dia pengen naik, dari bawah dia pengen naik menduduki tempatnya Tuhan, sama Tuhan dibuang ke bawah, di tempat yang paling bawah. Tapi Yesus itu ada di atas. Dia adalah Allah itu sendiri. Tapi dia justru rela turun ke bawah menjadi manusia. Tapi Alkitab mengatakan apa? Orang yang Tuhan Yesus rela turun ke bawah, bahkan dia ditinggikan di atas segalanya. Jadi kalau manusia pengen terus naik ke atas, aja masalahnya mereka akan diturunkan sampai ke bawah. Tapi mereka yang ada di atas, tapi mau melayani ke bawah, Tuhan akan meninggikan. Makanya Alkitab selalu mengatakan servant leadership. Ya. Pemimpin yang melayani. Pemimpin yang berinkarnasi. Dan, well guys, aku harus ngomong teori inkarnasi ini ya. Konsep tentang inkarnasi ini. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan keluarga, perusahaan, kita akan menuai banyak berkat. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Anda tahu kenapa? Karena misalnya kita sebagai bapak ya, berani minta maaf kepada anak. Kita sebagai ayah, berani menurunkan diri kita sebagai orang tua turun ke bawah untuk ngomong sama anak kita yang masih kecil. Dia akan mendapatkan sebuah pesan penerimaan. Coba bayangin kalau kita punya papa ya otoriter. Kita hanya terus di atas, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh begitu. Anak tuh akan terluka. Sama waktu kita juga bisnis. Kalau kita pemimpin perusahaan, lalu kita mau memperhatikan karyawan kita, sampai office boy, ya, orang-orang yang mungkin ya di dalam struktural jabatannya ada di bawah, kita memperhatikan. Mereka akan bekerja lebih solid. Jadi lagi-lagi teori inkarnasi, konsep inkarnasi turun dari yang memiliki kuasa lalu turun. Kita menuai banyak berkat. Nah, kalau kita baca dari sini, kalau kita lanjutkan, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Itu sebenarnya adalah fase-fase kehidupan. Ya. Yang sadar atau tidak, Tuhan izinkan kepada Musa untuk melihat bahwa setelah dia kabur, lalu kemudian Raja Mesir itu mati, lalu apa yang terjadi setelah itu? Ketika itu, seakan-akan kisahnya Musa ingin memulai kisah yang baru dan semuanya akan mulai dari awal. Sedangkan Israel, raja lama mati, tapi kondisi mereka begitu saja. Karena memang tempat mereka bukan di sana. Tuhan ingin Israel keluar sama seperti Musa yang dikeluarkan Tuhan dari Mesir. Jadi poin pentingnya. Jadi waktu Musa itu keluar dari Mesir, dia merasa adalah dia memulai sebuah lembaran baru. Benar nggak? Sebuah lembaran baru bersama dengan keluarganya. Seakan-akan dia akan memulai sebuah langkah perjalanan yang baru. Tapi perhatikan, begitu dia masuk ke dalam Keluaran pasal 23, matilah Raja Mesir. Apakah matilah Raja Mesir perbudakan berhenti? Tidak. Tidak berhenti. Perbudakan di Mesir tetap berjalan. Walaupun Raja Mesir itu sudah mati. Lembaran baru bagi bangsa Israel di Mesir tidak akan pernah terjadi walaupun sang pemimpin raja itu sudah mati. Nah, ini memberikan petunjuk kepada kita, apakah sebuah fase kehidupan itu ditentukan dari sekedar usia, dari yang jomblo menikah lalu kemudian punya cucu jadi kakek nenek, apakah fase kehidupan ditentukan seperti itu saja? Tidak. Fase kehidupan ditentukan dari berapa banyak kita sadar siapa yang berotoritas dalam kehidupan kita. Nah, ini poin yang penting teman-teman sekalian. Seakan-akan kita itu ya waktu kita jadi orang Kristen sejak kecil, kita lupa bahwa perjalanan untuk mengikut Tuhan itu adalah perjalanan melawan darah dan daging, penghulu-penghulu di udara. Kita belajar untuk menaruh otoritas Kristus di atas segalanya. Nah, waktu kita menaruh otoritas Kristus di atas segalanya, maka Tuhan akan memimpin kita dalam fase-fase kehidupan yang kemudian mungkin membuat kita sadar bahwa ada fase kita tuh lagi down. Fase lagi down tuh fase ketika kita ini menjadi orang yang arogan. Kita menjadi orang yang sok tahu. Kita menjadi orang yang sok bisa. Kita jatuh. Tapi pada waktu yang sama, Alkitab mengatakan walaupun kita jatuh tidak akan tergeletak. Tuhan membawa kita kembali. Jadi fase berikutnya seperti tadi cerita tadi. Jadi fase kehidupan kita itu tidak ditentukan dari berapa banyak usia yang kita jalani. Bukan kita statusnya apa. Tapi yang kita perlu pahami adalah fase kehidupan ketika kita sadar kita jatuh, kita bangkit. Ya. Dan waktu Tuhan izinkan kita jatuh lagi, kita tetap bangkit. Kita tidak berkubang atau kita tidak hidup di dalam kehidupan tanpa arti. Makanya ada sebuah quotation yang bagus ya, lebih mudah mengeluarkan orang Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari orang Israel. Maksudnya apa sih? Kalau kita baca atau mengikuti perjalanan hidupnya, kita loncat gitu ya. Kan kemudian
Israel itu keluar dari Mesir kan, dipimpin oleh Musa kan, dengan 10 tulah dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi kepada bangsa Israel setelah mereka meninggalkan Mesir? Apa yang terjadi? Fase hidupnya sama guys. Mereka hanya mengulang, mereka hanya berpindah tempat. Nangkep gak sih maksudnya? Mereka itu ada di Mesir, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Begitu mereka dikeluarkan Tuhan dari Mesir, menuju kepada tanah perjanjian, mereka tetap menyembah dewa-dewa berhala, bahkan mereka membuat patung lembu emas. Jadi fase kehidupannya mana? Nggak ada. Walaupun berpindah tempat, perilakunya sama. Walaupun pindah, nangkep maksudnya ya? Jadi udah lebih mudah mengeluarkan Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir quote and quote dari Israel. Artinya peradabannya, culture-nya, tradisinya, cara dia hidup, itu tetap melekat di dalam diri orang Israel ketika dia hidup di Mesir. Dan pola itulah yang terus dibawa keluar ketika mereka sudah keluar dari perbudakan, mereka tetap dengan pola yang sama. Jadi pesannya apa sih? Gini guys, ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini mengaku sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi fase hidupnya nggak berubah. Pola hidupnya tuh terus mengulang yang lama gitu. Dia bisa berganti tempat profesi, dia bisa menjadi lebih sukses, dia bisa menjadi lebih baik ya secara lahiriah, kehidupannya menjadi lebih better, tapi kondisi hatinya stuck. Kondisi hatinya sama seperti kita ini hidup di dalam dunia. Kita mengikuti apa yang dunia katakan, dan pada saat itulah kita nggak mengalami penyertaan Tuhan karena seharusnya orang yang memandang hidup dari kacamata Tuhan, dia sadar waktu fasenya ada di bawah, dia tahu bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk supaya dia bertobat dan bangkit kembali. Tapi waktu dia ada di atas, dia sadar bahwa dia bisa mencapai di sana adalah karena dia rindu untuk memuliakan Tuhan. Jadi waktu dia jatuh, dia berpegang pada Tuhan untuk bangkit. Pada waktu dia sudah bangkit dan ada di atas, dia tidak menjadi sombong. Tapi sebaliknya dia semakin memuliakan Tuhan karena dia tahu bahwa dia bisa bangkit bukan karena dia mampu, tapi karena Tuhan yang menolong dia untuk bangkit. Teman-teman, apa yang Anda alami hari-hari ini? Tapi aku sih ngelihat ya, kayak pandemi gini ya, Tuhan tuh seperti menggeser, tau gak sih? Menggeser kehidupan kita di dalam fase-fase kehidupan dalam dunia ini. Usia, kondisi situasi ekonomi ada fasenya, tapi yang lebih utama adalah fase kehidupan spiritualitas kita. Apakah pada waktu kita mengalami perubahan fase kehidupan, dari sebelum pandemi, lagi pandemi ini, pasca pandemi, ya hopefully nggak ada third wave ya, tidak ada gelombang yang ketiga. Tapi anyway ya, Tuhan izinkan semua fase di dalam kehidupan dunia ini untuk kita tuh menjadi sadar juga bagaimana fase kehidupan spiritualitas kita. Tuhan menggeser kehidupan kita dari A, B, C, terus berjalan. Nah, pada saat yang sama kita juga perlu bertanya apakah Kristus tetap menjadi Tuhan yang menolong kita untuk bangkit ya. Kristus yang menolong kita untuk melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan kalau Anda membaca selanjutnya, maka kita akan melihat bahwa Allah turut bekerja itu berkaitan erat dengan membawa kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus Tuhan kita. So, fase kehidupan bergeser dari fase satu ke berikutnya juga harus terkait erat dengan fase spiritualitas kita. Waktu kita down, waktu kita ada di bawah, kita harus kemudian melihat ke atas dan melihat bahwa Tuhan mengizinkan ini untuk menguji hati kita. Tapi pada waktu kita ada di atas, Tuhan memberkati kita dengan kehidupan yang baik-baik. Kita tidak menjadi sombong, tapi justru kita melihat apa yang Tuhan ingin untuk kita berbagi. Karena kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, itu tidak akan pernah berubah, berjalan dengan musim kehidupan yang kita jalani. Jadi teman-teman sekalian, di akhir episode ini saya mengucapkan terima kasih banyak buat partisipasinya. Dan jangan lupa kalau ada yang mau promosi lagi ya, yang mau beli buku ini harganya 50.000 pre-order sampai tanggal 1 Desember, silakan langsung kunjungi link Instagram saya @joymanik, dan sana saya akan membantu untuk bisa mencatat dan melakukan pre-order. Dan di luar ongkir ya guys, tanggal 1 Desember ke atas harganya menjadi Rp80.000. Oke,
Thank you so much untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube ini. Dan saya Joy Manik, saya pamit. Ciao.